Gimana kalau ternyata semua masalah sosial yang kita hadapi, kemiskinan, korupsi, utang, semuanya itu berasal dari satu akar masalah yang sama? Nah, sebuah teks dari Indonesia menawarkan jawaban yang cukup radikal melalui sebuah ideologi yang mereka sebut Mabda Islam. Yuk, kita coba bedah bareng-barang argumen mereka secara objektif. Jadi, sumber yang kita bedah ini memulainya dari sebuah diagnosis yang, ya, cukup suram. Mereka melihat dunia modern kita, seperti yang digambarkan di sini, kayaknya tuh kejebak dalam lingkaran kemiskinan, korupsi, dan utang yang nggak ada habisnya. Dan inilah titik awal dari semua argumen yang mau mereka bangun. Oke, jadi masalahnya apa aja sih menurut mereka? Ternyata, mereka nunjukin serangkaian masalah yang katanya saling nyambung satu sama lain. Pertama, dan ini yang jadi dasarnya menurut mereka, ya kemiskinan yang luas banget. Bagi mereka, ini bukan cuma soal ekonomi loh, tapi justru pemicu dari banyak masalah lainnya. Selain kemiskinan, ada lagi nih bebannya. Utang negara yang numpuk terus. Teksnya bilang, ini tuh kayak warisan berat buat generasi setelah kita. Terus, mereka juga ngebahas soal sumber daya alam kita. Argumennya gini, kekayaan alam kita ini katanya malah dikuasai dan dikuras sama pihak asing, jadi yang tersisa buat rakyatnya sendiri ya cuma sedikit. Dan pastinya kalau ngomongin masalah sosial, nggak lengkap kalau nggak nyebut korupsi kan? Nah, sumber ini ngegambarin korupsi itu udah kayak monster yang menggurita, yang mencengkeram semua bagian pemerintahan dan masyarakat. Efeknya, ya kerasa sampai ke jalanan. Menurut teks ini, tingkat kejahatan yang tinggi itu bukan kejadian acak, tapi justru gejala kalau tatanan sosial kita udah mulai goyah. Dan puncaknya dari semua masalah itu adalah apa yang mereka sebut dekadensi moral atau kemerosotan moral. Jadi, mulai dari ekonomi sampai etika, sumber ini ngasih gambaran masyarakat yang ya lagi sakit parah. Oke, daftarnya panjang banget kan? Tapi yang menarik, teks ini ngeklaim kalau semua masalah tadi itu datangnya cuma dari satu akar masalah. Nah, pertanyaannya, apa dong biang keladinya? Nah, di bagian ini kita lihat diagnosis mereka tentang apa sih akar dari semua kerusakan ini. Uniknya, buat nyari akar masalahnya, sumber ini tuh nggak ngelihat data ekonomi atau analisis politik. Justru, mereka nunjuk ke sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kata kuncinya di sini adalah al-fasad. Ini dari bahasa Arab ya, yang artinya secara harfiah itu kerusakan. Nah, seluruh argumen mereka ini bakal bergantung banget sama gimana kita menafsirkan satu kata ini. Dan menurut mereka, al-fasad ini bukan cuma soal kerusakan lingkungan loh. Ini tuh kerusakan total. Kerusakan politik, krisis ekonomi, kemerosotan moral, semuanya dianggap bagian dari al-fasad. Jadi ini kayak satu konsep yang mencakup semuanya. Dan disinilah inti dari argumen mereka. Semua al-fasad atau kerusakan ini terjadi karena satu hal, yaitu manusia udah nggak nurut lagi sama hukum Tuhan atau syariah. Jadi penyebabnya menurut mereka ya simple, pembangkangan. Oke, setelah diagnosis yang kedengarannya berat banget tadi, pasti ada resepnya dong, ya kan? Jadi apa nih obat yang mereka tawarkan buat nyembuhin semua ini? Solusinya, ternyata sesederhana penyebabnya. Kalau masalahnya itu pembangkangan, ya solusinya ada dua langkah. Pertama, ya berhenti membangkang. Kedua, mulai ikuti petunjuk yang katanya selama ini diabaikan, yaitu syariah. Logikanya simpel sih, kita nggak bisa benerin gejalanya doang sementara penyakit utamanya dibiarin. Jadi, menurut sumber ini, satu-satunya jalan keluar ya kembali ke sebuah sistem yang mereka yakini datangnya dari Tuhan. Nah, solusi ini bukan cuma solusi tambah sulam biasa. Ini justru ngebawa kita ke gagasan paling besar dalam teks ini, yaitu pandangan bahwa Islam itu bukan sekedar agama, tapi sebuah ideologi yang lengkap. Konsep kuncinya itu disebut mabda. Coba deh bayangin, mabda ini bukan cuma soal kepercayaan aja, tapi lebih kayak sistem operasi buat sebuah masyarakat. Sebuah ideologi dasar yang jadi fondasi buat semua aturan dalam kehidupan. Nah, untuk memperkuat argumennya, sumber ini ngasih perbandingan kayak di tabel ini. Mereka bilang yang bikin Islam beda itu adalah kemampuannya buat ngatur urusan spiritual sekaligus urusan politik. Menurut pandangan mereka ini loh ya, agama lain itu lebih fokus ke urusan spiritual aja. Jadi, intinya mabda Islam menurut teks ini adalah sebuah sistem yang total, yang dirancang buat ngatur hubungan manusia sama Tuhannya, sama dirinya sendiri, dan juga sama manusia lain dalam semua aspek kehidupan. Oke, terlepas kita setuju atau enggak sama sumber ini, pembedahan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan besar kan? Seberapa besar sih ideologi dasar yang kita pegang,
Apapun itu, mempengaruhi cara kita melihat dan mencoba memperbaiki dunia di sekitar kita. Nah, ini sesuatu yang kayaknya menarik banget buat kita renungkan.